Mira mengetahui bahwa teman sekamarnya telah mencuri foto-fotonya untuk digunakan berkenalan secara daring dengan seorang pemuda kaya. Anehnya, ia tidak langsung membongkar kebohongan itu. Sebaliknya, ia menyusun rencana yang jauh lebih cerdik. Ia sengaja menciptakan pertemuan yang tampak tidak disengaja dengan pemuda kaya tersebut. Begitu melihat wajah Mira secara langsung, pemuda itu langsung mengenalinya. Ia bahkan semakin terpikat oleh kecantikan Mira yang selama ini hanya ia lihat melalui foto. Sementara itu, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, ia terus mengirimkan uang dan hadiah yang lebih banyak kepada teman sekamar Mira. Teman sekamar itu pun semakin percaya diri. Ia terus membanggakan hubungannya dan berkata bahwa tidak lama lagi dirinya akan menikah dengan keluarga kaya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sandiwara yang dibangunnya akan segera runtuh. Semua itu bermula ketika Mira sedang membaca sebuah novel. Tanpa diduga, ia justru berpindah ke dalam dunia novel tersebut dan menjadi tokoh pendamping yang nasibnya sangat tragis. Dalam alur cerita aslinya, teman sekamarnya mencuri foto-fotonya untuk digunakan berpacaran secara daring. Akibat fitnah dan tipu daya itu, tokoh asli Mira kehilangan segalanya, hingga akhirnya meninggal dengan akhir yang menyedihkan. Saat itu, teman sekamarnya yang bertubuh sekitar 160 pon sedang dengan bangga memperlihatkan bukti transfer dari pacar kayanya. Ia berkata bahwa setelah berhasil menurunkan berat badan, ia akan bertemu langsung dengan pria tersebut. Tiba-tiba, di depan mata Mira muncul komentar-komentar misterius seperti siaran langsung. Komentar itu mengatakan bahwa meskipun dirinya cantik dan berasal dari keluarga baik-baik, ia hanyalah batu loncatan agar tokoh utama perempuan bisa meraih kebahagiaan. Mereka juga mengatakan bahwa tokoh utama pria lebih mementingkan hati daripada penampilan. Mira merasa penjelasan itu sangat tidak masuk akal. Menurutnya, jika pemuda kaya itu benar-benar tidak peduli pada penampilan, mengapa sejak awal ia bisa jatuh hati kepada seseorang yang menggunakan foto dirinya? Tidak lama kemudian, teman sekamarnya meminta sebuah swafoto dengan alasan ingin menyimpan foto teman sekamar yang cantik. Mira tetap tenang dan mengirimkan fotonya. Benar saja, foto itu langsung diteruskan kepada pemuda kaya dengan kebohongan bahwa wajah dalam foto tersebut adalah dirinya sendiri. Melalui komentar-komentar misterius itu, Mira mengetahui bahwa pacar daring, teman sekamarnya, ternyata bekerja di sebuah perusahaan besar. Keesokan harinya, ia langsung mendatangi gedung perusahaan itu dan sengaja membuat pertemuan yang terlihat seperti kebetulan. Ia berpura-pura tidak sengaja menabrak pemuda tersebut. Begitu melihatnya, pemuda kaya itu langsung mengenali wajah yang selama ini ada di foto. Namun Mira berpura-pura tidak mengenalnya. Ia terus meminta maaf, lalu mengatakan bahwa dirinya baru selesai bekerja paruh waktu dan harus segera mengejar bus menuju kampus. Setelah itu, ia langsung pergi tanpa memberi kesempatan pemuda itu memperkenalkan diri. Meski begitu, tanpa sadar ia telah memberitahukan asal kampusnya. Saat kembali ke asrama, komentar misterius kembali muncul. Isinya mengatakan bahwa pemuda kaya itu kini menjadi jauh lebih perhatian kepada teman sekamarnya. Ia terus menghubunginya, mengirim lebih banyak uang, dan menghadiahkan berbagai barang. Begitu Mira masuk ke kamar, teman sekamarnya kembali memamerkan semua itu. Ia bahkan mengejek Mira. Menurutnya, secantik apapun seseorang, jika tetap sendiri, kecantikan itu tidak ada gunanya. Lalu ia bertanya tentang pria yang ditemui Mira hari itu. Mira hanya menjawab santai bahwa pria itu terlihat baik. Teman sekamarnya langsung mencibir dan mengatakan bahwa pria tersebut terlalu pelit karena tidak membelikan hadiah apapun. Ia bahkan melarang Mira menghubunginya